Tiga naskah itu bukan novel, satu saja yang novel, yang dua lagi itu buku non fiksi. Oh, salam boros. Ngeri ya. Itu bisa ada bocoran tidak? Oh itu saya lagi menulis tentang, kalau yang non fiksi itu saya mau tulis tentang jurnalis perempuan Indonesia. Oke. Karena belum pernah ada buku yang menulis tentang jurnalis. Saya menulis 10 jurnalis perempuan di Indonesia dalam sejarah jurnalistik di Indonesia, mulai dari zaman pra kemerdekaan sampai hari ini. Dan mereka adalah orang-orang yang jelas menurut saya the best. Perempuan-perempuan yang memang pantas disebut perempuan-perempuan, jurnalis yang kemudian menginspirasi jurnalis lain maupun masyarakat luas. Kenapa saya memilih Indonesia? Terlepas dari keanggotaan saya di Aliansi Jurnalis Independen, orang tidak banyak tahu profesi ini. Dan kemudian bila terjadi apa-apa, teman-teman seprofesi saya kebanyakan mendapatkan kekerasan di lapangan tanpa mereka tahu sebenarnya tugas kami itu apa. Dan hak-hak kami selama itu adalah di wilayah publik, kami berhak meliput itu. Kalaupun dia seorang public figure, tapi dia sudah dalam wilayah rumah dia, kecuali untuk acara infotainment ya, itu atas persetujuan dia. Ya sudah, kita tidak bisa meliput lagi. Apalagi kalau misalnya dia bilang, maaf saya keberatan diliput, ya sudah, gitu ya apa-apa. Tapi misalnya sebuah kejahatan atau sesuatu yang aneh terjadi di depan mata kita di tempat publik, ya itu wajar kita tuh wajib diliput ya. Tapi di era jurnalis itu ada banyak aturan. Aturan yang membuat ya jurnalis itu jadi apa ya, kalau tidak diikuti nanti medianya dibilang media abal-abal atau disebutnya jurnalis abal-abal. Karena memang jurnalis itu kan sebelum tulisannya naik itu ya harus verifikasi data, cover both side, cross check and recheck ini. Yang namanya disebutkan ini apakah memang dia itu kepala suku ini di Jayapura misalnya. Itu harus ada cross check semua begitu. Karena sempat sekali tuh mana ya, saya lupa siapa yang naikin berita itu tentang Nicholas Yawa membuat pernyataan politik. Fotonya foto Nicholas Yawa, tapi rekamannya tuh sama Nicholas Meset. Jadi mereka tuh maksudnya Nicholas Meset, tapi mereka salah tulis Nicholas Yawa. Saya bilang ini orang kasih wawancara dari dalam lubang kuburan, dari liang kubur. Maksudnya pengetahuan si jurnalis tentang apa yang dia tulis itu penting. Jadi baru itu yang nulis itu media besar, saya lupa apa begitu. Jadi bahan bulian itu di Twitter itu. Habis kan. Ya maksudnya itu pentingnya. Jadi saya bukan cuma tulisan jurnalistik, tapi ketika menulis novel pun saya selalu memilih untuk menulis apa yang saya tahu dengan pasti. Daripada saya mau sok tahu, misalnya saya tidak punya basic, saya tidak tahu apa-apa tentang dunia kedokteran, misalnya di luar penyakit tertentu ya. Terus tiba-tiba saya mau sok tahu, oh iyo kalau sakit ini tuh nanti dikasih minum ini. Padahal orang minum apa? Kita yang nah itu yang saya maksud. Jadi mendingan saya tidak menulis apa yang memang saya tidak tahu gitu. Jadi kita juga tidak membodohi pembaca, karena entah ya ada jenis novel yang memang isinya full imajinasi, tapi kalau saya novel-novel saya based on true story. Menarik. Cerewet sekali. Apa ya, bicara soal jurnalis tadi di pembukaan tadi kan saya sempat sampaikan itu kan bagaimana menjadi siapa, apa tantangan sebenarnya, atau sebelum kesana mungkin melihat jurnalis ini sebenarnya sepenting apa sih sebenarnya? Jurnalis ini kan untuk di zaman yang sangat digital hari ini, jurnalis itu justru punya peran penting. Peran penting dalam rangka menyaring berita sebenarnya. Karena begitu banyak berita hoax, banyak media abal-abal, dan penting walaupun memang beberapa media besar juga melakukan
beberapa kali kesalahan. Oke. Tapi kan selalu minta maaf. Itu istilahnya sebutnya verifikasi data itu loh. Iya. Loh, kok kalian tulisnya kayak gini padahal kan tidak seperti ini gitu. Iya. Ketika dibaca oleh ini. Tapi kalau media-media yang besar punya nama biasanya mereka mau mengoreksi. Iya. Nah, masalahnya ketika yang ada itu media yang ada online tapi dicek ke alamatnya tidak ada bangunan. Ya, media-media siluman Oke. gitu kan. Jadi memang masyarakat Indonesia ini masyarakat yang sangat konsumtif. Konsumtif dalam artian mereka pengguna HP. Oke. Sedangkan anak-anak di Jepang, di Cina itu anak-anak bukan menggunakan HP saja, mereka membuat HP. Oke. Begitu. Jadi mereka sudah membuat HP, lalu mereka belajar di tingkatan di umur tertentu, mereka belajar programming dan mereka tidak tergantung pada HP. Coba kalau HP kita anak-anak di Indonesia HP rusak, apa ganti beli baru? Kalau mereka rusak, perbaiki sendiri. Gitu. Iya. Karena mereka belajar itu semua. Nah ini beda kualitas memang. Karena kita tipe orang konsumtif. Orang di Indonesia tuh konsumtif. Semua barang tuh diimpor kemudian dimanfaatkan oleh orang Indonesia. Produksi sendiri kadang tidak dianggap. Hasil pertanian itu tuh kan tidak dianggap sama negara kan, impor beras. Iya. Pemerintah kita malah mengimpor beras, Panen bawang berarti impor apa bawang juga. Makanya ya kalau Pak siapa nih, dia bilangnya ini negeri Wakanda, dia pakai istilah yang di film Avenger. Iya, siapa saya lupa namanya. Saya pernah dengar nih. Jadi bicara tentang negara ini, bicara tentang pendidikan itu jauh sekali. Masih jauh deh. Jadi memang bicara soal jurnalistik ini sebuah profesi yang perannya sangat penting. Iya. Tapi kemudian dalam perjalanannya tentu sama seperti profesi lain yang juga mengalami banyak kendala. Misalnya pada zaman rezim Soeharto itu hanya ada satu organisasi pers di Indonesia, itu namanya PWI. Sampai akhirnya teman-teman tahu bahwa kita tidak independen ketika kita terima amplop misalnya dari pemerintah. Iya. Kita ini hanya corongnya pemerintah, kita harus menggunakan berita, dan rakyat tidak diperbolehkan, bukan tidak diperbolehkan tapi sangat sedikit menggunakan media saat itu. Nah, kemudian teman-teman mulai balik kanan, berubah sikap, ingin membentuk sendiri organisasi profesi, lahirlah AJI dengan segala macam dinamika di dalamnya. Artinya ada banyak jurnalis hebat saat itu yang bekerja di pemerintah yang kemudian dipecat hanya gara-gara mereka menjadi anggota AJI. Tempo bahkan dibredel sampai 2 kali. Itu tuh gara-gara dari pimpinannya semuanya kan orang-orang yang mendirikan AJI. GM dan kami Gunawan Muhammad. Mereka mendirikan AJI juga. Jadi memang bicara tentang pentingnya media, kita butuh media yang independen. Media yang tidak menjadi corong pemerintah, media yang punya keberpihakan pada rakyat kecil. Itu penting gitu. Oke, kita bicara soal cover both side, bicara soal balancing berita ya. Tapi kita juga bicara tentang keberpihakan gitu. Nah, ketika ada kelompok tertentu, misalnya kelompok perempuan atau kelompok LGBT misalnya, mereka diperlakukan tidak baik oleh kelompok yang lain. Ya, saya akan menulis berita tapi tentu dengan keberpihakan pada mereka, teman-teman LGBT, atau saya menggunakan perspektif korban. Seperti itu ketika saya menulis berita. Sehingga karena kelompok LGBT ini kelompok yang cukup lama berdialektika dengan jurnalis. Karena jurnalis yang lain datang wawancara, setelah itu mereka jawab apa, ditulisnya apa, begitu kan, beda, tidak sesuai dengan harapan mereka. Mereka hidup berjalan cukup lama dengan teman-teman jurnalis. Sampai akhirnya teman-teman dari AJI mulai mendekati, take time juga mendekati mereka. Saya sebelum di AJI juga saya memang sudah berkenal beberapa teman-teman kelompok LGBT, jadi memang
mereka butuh waktu untuk bisa dekat dan dianggap mereka tuh dianggap ada gitu. Nah, sehingga memang kelompok-kelompok minoritas ini menjadi fokus dari teman-teman AJI dalam menulis. Sebenarnya tujuannya hanya untuk menciptakan demokrasi, keadilan bagi semua orang berhak mendapatkan akses untuk fasilitas-fasilitas yang disiapkan oleh pemerintah. Kayak di awal pandemi kemarin tuh kan teman-teman LGBT tidak dikasih bantuan sama pemerintah, dan itu cukup lama kemudian berdialog dengan Pemda Jogja waktu itu. Akhirnya mereka mendapat juga. Itu kalau jadi jurnalis tuh kalau misalnya teman-teman mau jadi jurnalis, kalau mau cari uang nggak usah jadi jurnalis. Karena jurnalis tuh nggak ada duit. Jadi sudah dikasih warning. Jadi hati-hati kalau mau terjun cari jurnalis, pertama untuk macam yang seperti kakak mereka ini kan ya jurnalis independen lah ya. Nah itu ya uang mereka ya ini. Artinya uang itu datang dengan sendiri ketika kualitasmu semakin baik. Iya. Wow, keren. Oke, berbicara soal jurnalis. Sekarang kembali ke kakak punya pengalaman. Waktu jadi juri, kerja di juri. Apa kendala terberat yang hadap di lapangan waktu peliputan berita? Kalau di kantor tidak ada. Saya tidak diperlakukan berbeda karena saya perempuan, tidak. Atau gaji berbeda, tidak. Di kantor itu saya pikir cukup fair ya untuk masalah gender ya. Kalau di lapangan itu jelas. Saya nih sudah perempuan. Papua. Jurnalis lagi. Bayangkan saya di kelompok minoritas yang minoritas. Dan mungkin hitung dari seluruh perempuan Papua mungkin 100 ya termasuk kakak. Iya. Tidak sampai 5, tidak sampai 6 yang saya lihat eksis hari ini. Dan kelahiran jurnalis perempuan itu pekerjaan kita sama-sama ya. Kalau penulis sastra yang lain boleh ya banyak, tapi jurnalis kayaknya bagi masyarakat benar. Untuk melahirkan. Kalau kendala yang paling berat itu kalau ketika harus liputan misalnya demonstrasi. Ketika liputan demonstrasi, oknum aparat, saya kalau mau bilang oknum, mereka secara sistematis mengatakan itu, jadi saya bilang polisi aja ya. Jadi terlupain aja. Jadi polisi itu selalu dengan alasan bahwa maaf mbak, kita kira pendemo juga. Padahal mereka sudah tahu. Tiap hari lihat saya berjalan-jalan di sekitar setiap demo, saya datang dengan kartu pers. Tapi itu seperti jadi bahasa yang memang disengaja disiapkan untuk membenarkan tindakan mereka ketika mereka melakukan kekerasan terhadap jurnalis asli Papua. Begitu. Dan tapi ada baiknya kita tuh sebenarnya kenal dengan polisi juga. Karena saat di sana misalnya ya petinggi-petingginya saya kenal, penjaga Humas, kita punya nomor, kita perlu berkomunikasi juga. Kalau terjadi sesuatu kita perlu konfirmasi. Tapi yang lebih lucu tuh kan yang di lapangan ini loh. Kadang karena saya bukan hanya sekali jadi korban kekerasan saat liputan demo, bukan hanya sekali loh. Bisa cek di Google, masukkan jurnalis perempuan atau tulis April Lawayar terus kekerasan terhadap jurnalis, enter pasti ada beritanya. Nah, ini kan ini yang menurut dia mungkin jangan sampai karena itu orang itu tidak mau anak-anaknya yang betul. Mungkin harusnya saya bagian ini nanti kok potong. It's dangerous work. Dari kakak sendiri, apakah orang tua mengkhawatirkan dengan kakak punya itu? Saya pikir tidak.
Karena sebenarnya orang tua tidak benar-benar tahu tentang pekerjaan apa. tidak benar-benar tahu bahwa resiko-resiko itu sangat kami. Dan saya tidak pernah cerita. Kalau mereka tahu juga pasti mereka larang lah. Pasti mereka bilang nggak cari pekerjaan baik. Malah dulu orang tua tuh pengennya saya jadi PNS. Oke. PNS. Kakak tidak merasa ini dari orang tua? Kalau mereka tahu saya jadi jurnalis, saya tidak menutupi apa-apa. Karena yang tidak saya ceritakan adalah bagaimana situasi di lapangan, bagaimana represifnya aparat, misalnya ketika kami meliput. Saya tidak mau cerita, tapi saya cuma tidak mau mereka khawatir saja. Tapi mereka tahu bahwa saya kerja di Jubi, saya kerja jurnalis, dan berita-berita saya mereka bisa akses, tidak ada masalah. Kerja lapangan di balik berita, selalu ada cerita di balik berita. Ini yang menjadi apa ya? Artinya ini dunia yang sangat-sangat ya boleh dibilang ya ngeri-ngeri sedap lah ya. Ngeri-ngeri sedap ya. Baik, Kakak Aprila, mungkin dari pengalaman selama bekerja di media ya, selain tadi apa tantangan-tantangan di lapangan seperti itu, dan mungkin kenapa Kakak tidak ya sudah keluar dari media apa gitu, karena mendapat perlakuan yang keras seperti itu ya, kriminalisasi yang sering dihadapi di lapangan. Kenapa Kakak malah mau terus bekerja menjalankan profesi itu? Apa ya? Mungkin karena keprihatinan saja dengan situasi yang terjadi di Papua. Banyak orang yang menderita karena sistem berlaku di Papua. Sehingga bagi saya keberpihakan saya jelas pada siapa. Kelompok-kelompok yang ditindas, kelompok-kelompok yang mengalami kekerasan. Sehingga memang itu tidak bisa saya jadikan alasan untuk kemudian mundur dari profesi saya karena kekerasan yang saya alami. Karena sejak dari awal saya sudah paham tentang resiko-resiko itu, tapi kita tetap juga berusaha untuk memberikan semacam pelajaran juga untuk para pelaku kekerasan itu. Karena kekerasan yang saya alami bukan cuma kekerasan verbal, tapi juga kekerasan fisik. Jadi memang jangan sampai ini memang pihak aparat keamanan atau oknum aparat keamanan yang memang tidak terpapar tentang bagaimana fungsi jurnalis, tidak paham dengan tugas-tugas dan cara kerja jurnalistik. Dan ini kan bukan hanya terjadi di Papua. Setelah saya sampai di Jogja, setelah melihat bagaimana situasi jurnalistik di Indonesia secara menyeluruh dengan kacamata ketika berada di Jawa, teman-teman juga banyak mengalami kekerasan seperti itu. Seperti misalnya yang baru-baru teman dari Tempo yang mengalami itu di Surabaya. Dan itu artinya bahwa harus ada pentingnya sosialisasi tentang fungsi jurnalis dan tugas-tugas jurnalis. Begitu. Mungkin apa harapan Kakak gitu kan, artinya banyak teman-teman muda yang mungkin yang juga idealis begitu kan, tapi mereka kebingungan bagaimana untuk, adalah teman-teman yang pasti tertarik untuk bekerja sebagai menjalankan profesi sebagai jurnalis, tapi mereka jurnalis itu kadang orang-orang lihat jurnalis dari gayanya santai, ya malah ada yang bilang keren, cool gitu. Tapi kan kita tidak, seorang jurnalis itu tidak mendapatkan nama besar dengan duduk di belakang meja atau hanya ongkang-ongkang kaki terus kemudian dapat nama besar. Biasanya seorang jurnalis akan dikenal secara luas ketika dia meliput sesuatu yang luar biasa. Seperti itu. Jadi memang setiap jurnalis punya semacam gaya masing-masing untuk menunjukkan eksistensi dia di dunia jurnalistik. Dan saya tidak bisa misalnya di Papua kita bicara isunya berbeda dengan teman-teman yang ada di Jawa misalnya. Tapi tetap saja ada satu nilai yang pasti kita lihat ada yang sama. Ada nilai-nilai yang kita perjuangkan, nilai kemanusiaan yang pasti. Bahwa
media hari ini mengalami begitu banyak goncangan Iya, iya. di era digital ini. Tetapi kita berharap bahwa profesi ini akan tetap eksis sampai kapanpun dunia ini ada gitu, karena Iya, iya. misalnya saya memberikan contoh tadi, misalnya yang dalam interview sebelumnya itu yang di acara di channel YouTube ini juga, Iya, 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 benar. bahwa ketika menghadapi sebuah peristiwa, Paskalis yang adalah orang-orang yang menyaksikan Sama-sama kejadian kita tersebut. saksikan sebuah Lalu peristiwa. kemudian saya jurnalis, ya jelas saya akan lambat ya. Iya, Tapi iya. tapi bagi orang-orang yang butuh data, butuh keakuratan berita, mereka akan menunggu berita saya. Iya, 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 Gitu. benar. Dan itu yang sekarang menjadi apa ya? Artinya salah satu tantangan tersendiri gitu, artinya macam ya katakan media abal-abalan gitu lah, untuk bagaimana ini sekarang ini kan perang opini gitu antara media-media yang kredibel dengan yang abal-abalan itu ya, itu menjadi sebuah tantangan tersendiri di era digital. Betul, karena media-media yang bagus juga kemudian pasca COVID ini mengalami masalah-masalah finansial, ekonomi, yang kemudian banyak jurnalis-jurnalis mereka yang jurnalis mantap ya, yang kemudian harus dirumahkan atau setidaknya diputus kontraknya Oke. karena media tidak mampu lagi membayar, misalnya karena persoalan-persoalan keuangan Iya, misalnya. iya. Ini menjadi tantangan sendiri bagi jurnalis, apakah jurnalisnya akan bertahan Iya, iya, iya. atau jurnalisnya akan pindah profesi. Oke. Jadi menarik tadi ya, macam kakak punya kan, artinya mendapatkan perilaku apa ya? Ya diskriminasi mungkin ya sebagai perempuan Papua, jurnalis Papua gitu kan. Selalu ini kayaknya bibit-bibit apa ini? rahasia nanti. Jadi ya sebagai tanda kutip pemberontak biar kalian ini kan pemberontak baru gitu kan. Tapi memang sekarang di era digital ya, dengan berbagai macam dengan gadget kita dibanjir dengan berbagai macam informasi. Nah, memang butuh media yang memang kredibel begitu kan, jurnalis yang memang ya, menurut saya sih yang kakak sampaikan itu artinya tanggung jawab moral saya, apa yang kita melihat bukan karena saya masuk jurnalis karena saya punya karya dibaca gitu kan, atau saya masuk jurnalis karena mungkin ada beberapa kontrak dari media-media besar gitu, artinya bicara soal ekonomi, tapi lebih ke soal hati nurani. Nah, ini yang menurut saya tidak semua orang sih berpikir di sana seperti itu. Ya, jadi jurnalis itu pilihan orang-orang. Kita hidup, kita dihadapkan pada banyak pilihan, apalagi ketika kita selesai kuliah, Oke. pulang ke Papua nih, orang tua kita nih kan, apalagi kalau orang tua kita PNS, wah kita dipush bagaimanapun caranya supaya kita pun jadi PNS. Harus jadi PNS ya. Alasannya sederhana saja, supaya nanti kalaupun sudah pensiun tetap ada gaji. Ya, itu benar bahwa memang jadi PNS ada gaji dan lain sebagainya. Tapi apakah itu kemudian membuat hati kita nyaman? Hati kita nyaman melihat ketidakadilan yang terjadi di tanah Papua. Di sisi lain memang mungkin ada yang akan menyesal, kenapa dulu saya tidak jadi PNS? Kalau PNS mungkin sekarang saya hidup tidak seperti ini. Iya. Tapi itu kan pilihan yang dibuat manusia, dibuat oleh masing-masing kita. Gitu. Karena selalu ada konsekuensi logis untuk setiap pilihan yang kita buat. Benar. Nah, ketika kita bicara tentang keberpihakan kita, setidaknya kalau saya jadi PNS, kemudian jabatan saya naik, saya jadi kepala dinas, atau misalnya saya jadi orang yang berpengaruh di dalam instansi tempat saya bekerja. Oke. Mungkin ada godaan-godaan lain. Artinya dana otsus yang besar, Mungkin
Mungkin saya malah berpikir sudah tidak seperti dari awal niat masuk hanya untuk supaya bisa hidup. Ternyata lihat banyak uang di rekening, banyak uang yang dikirim untuk instansi kerja instansi. Saya tergiur, saya korupsi. Lalu kemudian akhirnya saya berakhir di penjara. Kadang-kadang itu tidak dipikirkan orang juga bahwa ada banyak, dimanapun kita bekerja sebenarnya tergantung kitanya melihat diri kita sendiri, melihat orang di sekitar kita. Cuma bagi saya tidak ada yang abadi di dunia. Biarpun dia terima PNS, terima gaji, misalnya walaupun dia jadi PNS terima gaji bulanan, pasti ada bagian dari hati nurani dia yang terganggu ketika melihat persoalan. Oke, saya paham ini. Tadi kan awal kita sudah bicara soal bagaimana penemu atau katakan ilmuwan yang rela untuk hidup terlunta-lunta gitu kan. Ya memang oke lah, mereka miskin secara harta gitu, miskin secara ya katakan secara harta lah, tapi ada sisi yang mereka merasa sebenarnya saya tidak miskin, saya kaya. Ya, karena mereka menjalankan apa yang jadi perintah dari hati nuraninya dia. Ya. Dan banyak, saya tidak tahu, nanti silakan teman-teman saya kalau tidak salah, itu di Amerika itu orang gila itu paling banyak karena orang-orang cerdas. Orang cerdas yang masuk kerja di sebuah instansi yang ditekan, yang dalam tanda kutip yang tidak bisa menahan tekanan atau tidak punya ruang yang bebas untuk mereka mengeksplor apa yang menjadi kemampuan mereka, ya. Dan itu mereka menjadi gila. Nah itu yang menjadi menariknya bahwa ya apa yang menjadi daya tarik kita atau menjadi sebuah keputusan itu ya tidak bisa harus kita ikut karena dia ini seperti ini. Jadi godaan-godaan itu dari luar, bukan dari dalam diri kita gitu. Ya, seperti yang kakak tadi sampaikan atau pernyataan kakak dari awal, kalau mau cari uang jangan di jurnalis gitu kan. Dan tuntutan kakak jelas atau keberpihakan kakak yang menurut saya ini pilihan yang sangat ekstrim gitu kan. Ya berpihak ke masyarakat yang jelas berhadapan dengan kekuatan besar nih kan, kekuatan negara dari itu ya. Dan itu menjadi bukan dari pernyataan kakak, saya melihat itu bukan merupakan sebuah masalah, tapi justru memancing adrenalin untuk terus ini kan. Jadi saya mau lagi harus seperti ini, artinya rasa ingin tahunya semakin banyak gitu. Nah itu yang sekarang saya melihat menjadi kendala untuk teman-teman muda untuk bagaimana memutuskan apa yang harus saya ambil gitu. Memutuskan saya harus di mana gitu. Ya kebanyakan ya sudah, kita kalau macam kita ini kan ya lahir di kampung apa begitu kan, ya di pedalaman ya sudah, yang ada kan dibanding-bandingkan. Kamu harus sekolah baik supaya jadi PNS, supaya jadi ini orang hebat ini, supaya kamu punya ini, kamu punya ini, angkat nama baik keluarga segala. Dan itu terdoktrin dalam benak kita masing-masing. Dan saya melihat ini menjadi sebuah masalah untuk teman-teman kita ya, untuk bagaimana kita berempati kayak bersama kita. Memang persoalan itu persoalan klasik yang masih ada sampai hari ini. Misalnya contoh paling real ya yang saya kasih contoh. Berapa persen dana otsus yang dikhususkan untuk literasi? Dalam konteks yang lebih jelas, mungkin nanti saya mungkin akan coba hubungi teman-teman di Balai Bahasa. Berapa persen dana yang turun untuk literasi saja, itu di seluruh tanah untuk Papua dan Papua Barat itu berapa persen dari dana otsus? Apakah ada
Pertanyaannya lagi tuh, apakah ada dana untuk literasi atau hanya biaya operasional balai bahasa saja misalnya? Nah, ini menarik karena apakah ada dana khusus untuk literasi, pengembangan literasi sebuah tanah Papua? Karena sebuah bangsa yang besar itu, ya itu bangsa yang harus menulis, harus menghargai sejarahnya sendiri. Bangsa yang bisa menulis sejarahnya sendiri. Karena puluhan tahun, ratusan tahun, ribuan tahun tanah Papua itu ditulis oleh orang luar. Artinya konsep image yang terbangun di luar Papua tentang Papua itu image yang dibangun oleh orang luar yang bersentuhan dengan orang Papua. Padahal ini budaya kita, ini tanah kita, tanah leluhur kita, ini identitas kita. Kita harus membangun sendiri identitas kita menurut apa yang kita pikir itu baik. Gitu. Jadi membangun kembali identitas kita, membangun mungkin ada banyak orang yang malu dengan kepapuaannya, ada orang yang juga ya memang karena mungkin soal diskriminasi rasial yang kita terima di Republik ini ya. Tapi itu tidak bisa menjadi alasan untuk kita tidak bisa berpikir untuk diri kita sendiri. Kita tetap harus punya waktu, space untuk kita berpikir untuk diri kita sendiri dan juga generasi ini. Tidak bisa kemudian kita bicara sesuatu untuk konteks Papua, kita berpikir hanya untuk diri kita sendiri. Itu sangat selfish. Sangat berpikir untuk diri sendiri, apalagi untuk pemimpin-pemimpin Papua ya. Ya, kalau saya punya impian tuh begini. Dari sekian banyak pejabat Papua, mau yang dari Jakarta ke, ada di Jayapura ke, yang ada di Manokwari, ibu kota provinsi, kalau secara finansial tidak ada budget untuk literasi, masing-masing kota lihatlah ada komunitas apa di sana, support finansial. Masalah literasi di Papua itu kan finansial. Finansial, bagaimana mereka bisa mendatangkan buku, bagaimana buku yang pantas dibaca oleh anak-anak usia sekian sampai sekian. Itu buku saja susah di Papua tuh. Baru kita mau kalau buku saja susah, terus kita mau harapkan ada kelahiran penulis-penulis Papua tuh kan kayak mimpi tuh. Iya. Kalaupun ada teman-teman yang menulis saat ini, teman-teman yang sudah melek aksara, yang sudah kuliah keluar atau yang ada di Papua, yang bersentuhan dengan dinamika kampus, yang paham bahwa membaca itu penting, menulis itu meninggalkan jejak, menulis itu mendokumentasikan Papua. Misalnya, saya punya novel Hutan Rahasia. Mungkin hari ini orang masih bisa lihat hutan rahasianya. 10 tahun kemudian, apakah hutan ini masih tetap ada? Atau orang hanya akan tahu lewat novel? Orang kayak gitu. Iya, benar. Jangan-jangan orang-orang malah di 50 tahun kemudian mungkin berpikir bahwa Hutan Rahasia ini hasil imajinasi penulis. Iya kan? Karena tulisannya kan sastra. Iya, benar. Memang dari yang tadi bagaimana penulis Papua, betul banyak penulis soal anak-anak asli Papua ya, yang tadi kakak sampaikan bahwa banyak hal di Papua yang ditulis oleh orang luar, dan saya melihat, dan mungkin agak nakal juga saya bilang ya, nilai-nilai kita juga ikut terekonstruksi gitu kan, artinya dikawinkan dengan cara berpikir yang mungkin ke barat-baratan atau apa gitu, dan itu akan menciptakan nilai baru untuk kita gitu. Jadi misalnya kita banding-bandingkan karya sastra, misalnya karya sastra teman-teman yang non asli Papua, baru datang ke Papua, kemudian membuat novel tentang Papua. Ketika saya yang orang asli Papua baca, saya bilang ini bukan novel Papua, maaf gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman banyak yang kemudian setelah baca, bukan karena saya yang tulis ya, kayak misalnya saya tidak punya pembanding. Itu biasa, tidak punya pembanding. Kita harus misalnya bandingkan dengan, misalnya kalau karya sastra itu kumpulan cerpennya kakak Esther, Esther Halu gitu. Saya bisa bilang itu keren.
Asli keren. Jadi maksudnya orang yang mengawinkan situasi di Papua, kemudian melihat situasi di luar, kemudian memberikan jalan keluar, itu orang yang benar-benar paham Papua seperti apa. Jadi, tapi kemudian diungkapkannya dalam bentuk puisi. Aduh, saya tidak bawa bukunya. Kalau saya bawa bukunya, saya bacakan. Iya. Saya belum lihat bukunya. Iya. Itu keren sekali. Tulis puisi dalam bentuk puisi ya? Iya, dalam bentuk puisi. Maksudnya, ya mungkin novel terlalu berat ya untuk teman-teman Papua. Ya jadi mereka main di puisi dulu. Kalau saya kan, membantu literasi di Papua, saya baru bisa secara individu seperti ini, bantu satu persatu. Tapi kalau ada pemerintah atau ada pihak-pihak lain, pihak sponsor lain yang membantu gerakan literasi di Papua, saya pikir prosesnya bisa berjalan lebih cepat. Teman-teman lebih banyak karya-karya yang diciptakan dan kemudian disebarkan juga ke tempat lain, karena Papua itu sebenarnya dibentuk oleh media. Dibentuk, maksudnya image orang di luar Papua melihat Papua itu kan media punya peran penting. Selama masa Orde Baru itu kan berita tentang Papua itu kan disensor melalui proses sensor. Hanya berita ini yang boleh keluar, berita ini harus ditahan, tidak boleh naik. Jadi opini bahwa Papua itu orang telanjang, orang pakai koteka, pakai sali, memang betul itu ada, tapi berita itu harus berimbang juga, bahwa ada kota harus berimbang loh. Bahwa ada kota yang juga maju begitu, ada sekolah, ada mall, ada mobil, ada orang-orang yang juga ada kampus. Jadi orang tahu bahwa ya sama di Jawa juga ya kampus ada di Jogja, kita di Gunung Kidul Bantul juga kan kampung semua. Maksudnya kita harus bangun opini itu kan dibangun orang, dibangun media. Karena Papua secara media itu dikunci gitu. Kalau saya pernah diskusi dengan Abang Dandi Wilaksono, secara media dia menjabarkan dengan cukup komprehensif tentang media di Papua. Jadi memang media itu digembok berlapis-lapis gitu. Dari orang Papuanya dibikin didiskriminatif, lalu kemudian medianya tuh ya wartawannya jadi bias nasionalisme. Seperti misalnya wartawan nasional di Papua kan banyak. Kayak wartawan Tempo dulu ada, saya tidak tahu sekarang, Kompas. Misalnya saya sebut nama medianya saja ya, kayak media-media elektronik, TV One, Metro itu ada semua lengkap gitu. Tapi kenapa kalau kejadian-kejadian kayak ada acara-acara besar siswa atau pemuda misalnya demonstrasi, jadi mereka tuh tebang pilih. Kalau ada mereka tahu bahwa ini akan kisruh, mereka dapat informasi misalnya dari mana bahwa akan berakhir dengan ricuh, ya mereka datang liput. Tapi kalau biasa-biasa saja mereka nggak datang liput. Atau mereka malah terakhir saya di Papua itu mereka jarang, padahal tempat demo tuh misalnya di sini di lingkaran AB atau di Uncen, mereka tuh nongkrong itu di hotel yang dekat, nggak jauh-jauh dari lingkaran. Itu di tempat demo, orangnya duduk santai, buka laptop, nggak tahu gitu berita yang dari mana. Ya saya tidak bisa menyalahkan mereka sepenuhnya juga, karena kemudian bias nasionalisme tadi. Di sisi lain mereka harus, itu sebenarnya menurut saya itu sisa-sisa dari zaman Orde Baru, masih menyensor berita-berita dari Papua. Tapi ada beberapa media nasional yang masih tetap kritis, nulis tentang Papua, Tempo, Kompas, ya masih kritis lah mereka tulis. Mereka tulis masih berdasarkan fakta seperti itu, dan itu menarik. Dan ya itu media-media yang elektroniknya, aduh, saya rasanya saya tidak bisa berharap banyak. Makanya sekarang saya punya Kill Your TV. Podcast semuanya kita sekarang. Kita ngomongin kacau, semuanya kita bahas. Jadi memang sudah tercoupling gitu kan, ya sudah Papua daerah konflik. Jadi berita yang naik di sana ya orang tahu, orang di luar Papua setiap hari kacau terus kan, perang yang ada hanya mereka liput tentang
ketertinggalan, kemiskinan, ya oke lah, silakan gitu. Tapi ada hal-hal baik juga seperti yang tadi kita sampaikan, itu harus diliput juga supaya menjadi balance begitu, jadi orang tahu. Jadi kadang-kadang orang dari sini tuh kayak saya dengar rumor waktu syuting film itu, izinkan aku mencium sekali saja filmnya Garin Nugroho. Saya tidak tahu kebenaran cerita ini, tapi saya mencoba melihat ini dari sisi yang lain. Itu kan yang pemeran utamanya kan Lulu Tobing, no? Nah, si Lulu Tobing ini katanya waktu pas ke Papua tuh bawa make up itu sekoper. Karena dia berpikir bahwa di Papua tuh tidak ada toko yang jual alat makeup. Saya bilang, ya ampun, sampai sebegitunya orang berpikir tentang Papua tuh tidak ada apa-apa. Malah saya pikir, harusnya yang mereka pikir tuh di Papua tuh ada sabun nggak? Bisa nggak saya cuci baju? Itu namanya penghinaan itu. Namanya kita tiap hari pakai baju bau jalan. Iya benar ya. Jadi makanya tapi sekarang saya lihat dengan teknologi ini sudah mulai membuka wawasan teman-teman di luar untuk melihat Papua. Ternyata Papua tidak seperti yang diberitakan di media-media mainstream atau apa gitu ya. Papua ada sisi baiknya begitu. Dan makanya saya berharap untuk teman-teman ya macam ya ayolah kita perbanyak di soal jurnalis ini harus banyak. Bagaimana kita harus ini sekarang ini kan ini perang opini begitu kan Dan yang tadi kakak sampaikan soal stereotip yang dialami orang Papua, dan saya melihat ini menjadi penjejakan mental yang di orang Papua, dan kita tidak bisa ngapa-ngapain begitu kan, mau membuka diri untuk mengeksplor kemampuan kita selebih-lebihnya, tapi oke lah kalau tidak di Papua gitu kan. Kalau di luar, mampukah kita untuk bisa membuka diri dengan lingkungan? Betul. Itu yang kemudian kalau kita bicara soal sistem pendidikan lagi, itu saya orang yang selalu mengacungi jempol atau memberi apresiasi untuk teman-teman Papua yang kuliah di luar Papua dan berhasil menjadi sarjana, S1, S2, S3, whatever lah ya. Artinya tantangan dia itu bukan cuman pelajaran atau mata kuliah di kampus, tapi tantangan dia paling besar yaitu beradaptasi dan sikap diskriminatif dari teman-teman lain. Kita tidak bisa bohong bahwa tidak ada satu anak Papua di Indonesia yang ada di luar Papua yang tidak mengalami diskriminasi. Tidak mungkin. Kalau ada nanti Pascal bawa datang ketemu saya. Sebelum ketemu saya dulu. Kita tanya kenapa seperti ini, apakah Anda benar-benar mendapatkan orang yang baik atau apa? Saya pikir artinya seperti tadi pertanyaan-pertanyaan yang menurut saya konyol seperti tadi di Papua itu setiap hari perang kan? Di Papua itu aman kan? Di Papua itu kalau saya ada cerita yang lucu. Teman saya dulu dibilang begini, dia kan kontrak tuh, dia punya rumah, datang dari Papua, dia kontrak, terus di depan rumahnya itu ada pohon, terus di dalam rumahnya itu ada pokoknya lengkap, ada tempat tidur apa semua lengkap, pokoknya kayak rumah kontrakan. Terus jadi dia pas ke kampus terus mulai kenalan sama orang, terus pokoknya mulai bersosialisasi. Terus ada satu temannya tanya begini, hey, di Papua, saya dengar tuh di Papua katanya orang tidur di pohon ya. Susahnya teman kan marah atau jengkel atau karena ditanyai kayak begitu dong. Iya, memang di Papua tuh kita memang tidur di pohon. Lah terus kamu ngapain ngekos? Terus kamu juga tidur di pohon. Dia bilang iya, jadi kalau malam bareng-bareng tinggal di dalam, nanti malamnya saya keluar gitu tidur di pohon. Dia bilang begitu, terus langsung bilang, lah terus kosnya kalau gitu nggak perlu kos loh, nggak usah bayar kos, nggak usah punya kontrakan. Terus dia bilang iya tidak apa-apa, itu kontrakan hanya untuk taruh barang. Kau bayangkan sampai sebegitunya orang berpikir tentang Papua itu tahun 90-an. Tidak usah percaya, tadi saya sering bilang kan, matikan TV Anda dan sudah pulang. Silahkan ke Papua untuk cek sendiri situasi di sana seperti apa. Banyak bergaul dengan teman-teman Papua supaya ya
punya pengetahuan lebih banyak tentang Papua. Ada hal baik yang kalian harus gali dari tanah Papua gitu. Kita jangan terpola dengan berita-berita yang selalu mengangkat tentang kekerasan, tentang demonstrasi yang ricuh, tentang kemiskinan. Masih ada Papua, masih ada yang lebih sejahtera, yang ya sudah modern lah ya untuk kehidupan sekarang. Jadi ya saya pikir ya pertanyaan-pertanyaan begini saya berharap untuk ke depan jangan ada lagi lah gitu ya. Maksudnya kita juga cari pohon, cari pohon. Jadi itu ya, jadi peran media menjadi kunci untuk bagaimana mengeluarkan kita dari lingkaran hitam yang disebut diskriminasi rasial itu. Dan sebenarnya teman-teman yang suka sastra jangan kaget kalau misalnya membaca karya-karya sastra dari Papua, baik itu novel, puisi, cerita pendek atau apa saja. Itu kalau cerita itu yang sedih-sedih, bapaknya ditembak aparat, ibunya ditembak aparat, karena itu memori pasionis yang tersimpan di kepala mereka. Itu semua kenangan-kenangan buruk. Dan jangan berpikir bahwa itu zaman dulu terjadi di Papua. Hari ini pengungsi Nduga, pengungsi daerah-daerah militer misalnya seperti Nduga, Puncak, yang wilayahnya diambil alih oleh aparat, menyebabkan penduduknya harus lari mencari tempat yang aman. Itu masih sampai hari ini, bahkan ada bayi yang lahir dalam perjalanan anaknya dikasih nama pengungsi. Keren. Keren. Dan itu setiap kali memanggil anak itu pengungsi kan tetap memori buruk, kenangan buruk itu akan kembali, sehingga trauma ini tuh trauma yang saya tidak tahu sampai kapan ini tidak bisa putus dalam generasi-generasi 5-6 generasi ke depan. Itu saya pikir akan sulit. Dan makanya itu akan, kalau misalnya karya-karya sastra teman-teman Papua kemudian berisi memori pasionis, ingatan kekerasan, ingatan masa lalu yang sedih, saya pikir teman-teman Indonesia harus belajar cope with it. Maksudnya harus belajar memahami itu. Karena kalau ingin kami sembuh dari trauma kami, biarkan kami menulis. Karena menulis itu juga healing buat kami, untuk menyembuhkan luka-luka batin. Ya, jadi memang kalau bilang bahwa Papua tidak ada masalah dengan masalah literasi, ya satu lagi jangan lupa kita punya sejarah buruk soal literasi. Kalau hari ini orang banyak yang tidak menulis juga soal literasi, pemberangusan karya-karya sastra yang dikumpulkan oleh Arnold Clemens hari ini ya 26 April kita peringati hari kematian Arnold. Arnold ini dia mengumpulkan, dia itu pembawa acara di RRI, Radio Republik Indonesia di Jayapura. Mereka punya satu acara khusus di RRI. Dia selalu membacakan karya-karya sastra berupa cerita-cerita pendek dan cerita rakyat. Yang dikirim oleh orang-orang Papua dari seluruh penjuru Papua yang paham tentang misalnya mitos-mitos, mitologi-mitologi begitu dia bacakan. Dan pemberangusan itu bersamaan pasca dia ditangkap, dia dibunuh, itu dan pemberangusan karya-karya sastra itu memukul mundur gerakan literasi di Papua. Itu ada sejarah kelam literasi di Papua. Jadi kalau hari ini tidak banyak orang yang juga menulis, ya wajar begitu. Wajar, tapi tidak bisa kita maklumi terus-menerus karena generasi ini punya cukup banyak space, cukup banyak waktu, cukup banyak kesempatan untuk menggali banyak hal entah dari orang tua yang masih hidup, entah nenek, kakek yang masih hidup, nenek tete yang masih hidup, atau mungkin keluarga yang ada di luar negeri yang paham sejarah, pengungsi-pengungsi politik misalnya yang ada di luar. Karena kalau saya sendiri secara manusia melihat bahwa trauma ini membekas terlalu dalam di orang Papua, sehingga trauma kekerasan ya, sehingga ketika mereka menulis itu adalah proses healing. Jadi kayak misalnya saya menulis, misalnya novel saya Mawar Hitam, itu kan based on true story dari dari papa saya, cerita papa saya. Tapi si tokohnya kemudian itu saya tidak ada tokoh sebenarnya yang saya ketemu, tapi tokoh-tokohnya itu kan sudah tidak ada atau mungkin tidak bertemu lagi dengan papa saya. Jadi saya kemudian menciptakan tokoh yang seperti itu. Cerita itu ketika saya buat,
orang-orang yang benar-benar mengetahui peristiwa-peristiwa itu, mereka mengatakan bahwa ini benar terjadi di Papua. Padahal ini sebuah karya sastra. Ya, dan saya akhirnya memahami sesuatu yang lebih penting seperti kata Abang Syam Terajana, editornya juga, dia bilang menulis itu proses evolusi yang bisa melahirkan revolusi. Keren. Menulis itu proses evolusi yang bisa melahirkan revolusi. Keren ya. Tentunya yang tadi soal Kemensa ini kan yang kebetulan hari kematiannya diperingati hari ini ya. Ternyata itu dia seorang ini artinya pernah ada proses itu ya, proses ada sejarah pemberantasan karya sastra ya. Karya sastra itu bukan cuma cerita-cerita, bahwa itu kan semua karya-karya membesak seperti lagu-lagu, kaset-kaset yang direkam pakai pita itu kan dihanguskan, dibakar. Jadi itu menjadi ketakutan tersendiri untuk anak muda untuk menjadi penulis lagi atau yang saat itu. Tapi saya pikir kita sudah lewat generasi itu tuh. Iya. Kalau generasi itu ketakutan kan generasi yang kuliah tahun 80-an. Oke. Kita ini kan 2000-an. Iya. Saya pikir kita sudah cukup jauh, berjarak. Berjarak dengan mereka, dan saya pikir dengan reformasi di Indonesia, terima kasih mahasiswa 98 yang sudah membuka ruang demokrasi yang cukup, walaupun hari ini ruang demokrasi lagi sempit. Terima kasih untuk banyak orang yang juga sebenarnya ada pada posisi yang sama dengan orang Papua. Saya kasih contoh kecil ya. Oke. Wadas. Orang Papua pasti ikutin yang rajin ikut medsos. Pasti pernah dengar Wadas lah. Tiba-tiba kampung Wadas, kampung kecil di Purworejo ini tiba-tiba booming. Boom. Di media sosial, di berita-berita kemudian naik Wadas. Saya sudah ke Wadas 3 minggu lalu, dan saya ngobrol dengan banyak orang di sana, penduduk di sana. Saya tidur di sana, saya nginap di sana semalam. Di sana saya ngobrol, saya melihat satu kesamaan nasib. Ya, kesamaan situasi mereka itu orang-orang yang dianggap miskin, orang-orang yang dianggap tidak punya kemampuan apa-apa, yang tanahnya akan diambil karena tanah itu diyakini atau menurut penelitian mereka ada batu andesit yang nanti akan berguna gitu, dan itu juga akan dibangun mereka direlokasi irigasi. Jadi mereka akan direlokasi. Tapi mereka bilang tidak bisa, kami tinggal di sini dari nenek moyang kami sudah ribuan tahun gitu. Jadi mereka posisinya, dan itu ketika aparat masuk itu saya lihat video-videonya, saya bilang persis ini di Papua kalau demonstrasi. Jadi berhadapan dengan ini mereka dan anak-anak mereka tuh yang kecil itu, pas saya di sana tuh mereka harus ke Jogja kalau tidak salah waktu itu. Mereka naik 3 bus atau 4 bus, mereka ikut kelas trauma healing karena saking mereka lihat polisi itu mereka benci begitu. Orang berpakaian coklat-coklat tuh mereka langsung kayak mau diantemin gitu loh, mau kayak mau diajak berkelahi gitu. Jadi itu menimbulkan trauma. Saya bilang itu Wadas yang baru beberapa saat. Bayangkan yang di Papua ini puluhan tahun. Jadi modelnya sama. Jadi orangnya tidak diinginkan, tanahnya ingin diambil. Ya itu kan yang terjadi di Nduga. Benar. Kenapa harus ada pengungsi? Mereka ngungsi karena tanahnya itu di bawahnya itu ada banyak kandungan. Kan tidak mungkin saya jelaskan di sini, silakan baca. Silakan di googling ya. Menarik ya. Jadi ya itu tadi ya, kalau mau punya wawasan sampai segitunya, sedetailnya seperti itu, mau punya banyak informasi atau punya keberanian yang yang bisa masuk ke sana gitu kan, punya daya selalu melihat tempat-tempat atau mungkin situasi konflik gitu, ingin tahu apa sih yang sedang terjadi. Nah itu memang ya
masuklah ke jurnalis. Ya, kalau mau tahu Tapi lebih jangan banyak. cari duit ya jurnalis. Jadi jurnalis itu tidak untuk cari duit. Kalau cari duit jangan di jurnalis. Cari pekerjaan lain. Ya, jadi benar kakak, mungkin saya pikir kita cukupkan Baik. sampai di sini. Tapi sebelum itu mungkin kakak apa sih harapan untuk teman-teman? Ayolah, sebenarnya masalah kita itu banyak gitu. Nah, pilihlah profesi sesuai dengan apa yang tadi kita diskusikan ya. Mungkin apa pesan saya kakak untuk lebih ke empatinya itu sih sebenarnya untuk Eh, kalau teman-teman hari ini mencari pekerjaan yang mudah, yang ada duitnya, yang bisa kaya dalam beberapa tahun ke depan, jurnalisme bukan jawabannya. Oke. Papua hari ini butuh banyak orang-orang, banyak anak-anak muda yang menulis. Menulis tidak harus menjadi jurnalis, tidak harus menjadi novelis. Menulis apa saja, tapi jangan terlalu banyak menulis di medsos. Akhirnya kita jadi keyboard warrior. Kita berjuang tapi hanya di keyboard. Tanah Papua butuh orang yang kerja di tanah Papua. Tanah Papua butuh orang-orang yang tulus bekerja membangun tanah itu. Karena sejarah sudah membuktikan banyak hal. Ketika Anda mengkhianati tanah itu, Anda akan bertemu dengan hal-hal yang tidak pernah Anda pikirkan. Dan sebagai anak Papua, saya rasa saya bertanggung jawab moral sedang saya kerjakan saat ini. Sehingga ketika nanti saya mati, saya menghadap saya punya Tuhan, saya bilang, Tuhan, saya sudah kerjakan saya tugas. Sekarang Tuhan silakan hakimi saya menurut timbangan yang Tuhan punya. Jelas. Jadi terima kasih banyak untuk Kakak Prila. Sama. Sudah sangat panjang ini kan kita diskusi, dan apa yang tadi disampaikan dari Kakak Prila yaitu memang untuk dari keresahan hati nurani ya untuk melihat situasi di Papua gitu kan, dan ya memang kita memang harus ya melakukan apa yang bisa untuk kita lakukan untuk menyelesaikan ya minimal mengurangi ya masalah-masalah yang sedang terjadi di sana, terutama untuk soal bagaimana untuk peran media ini harus diperbanyak gitu untuk mengimbangi informasi-informasi yang sudah mengkristal di kepala teman-teman di luar Papua tentang citra Papua itu seperti apa gitu. Jadi luar biasa Kakak Prila, sukses terus di jalannya dan tetap fight terus untuk kemaslahatan kita bersama. Terima kasih untuk kesediaannya, dan teman-teman semuanya silahkan disimpulkan sendiri karena saya tidak bisa simpulkan. Ini cerita kita panjang gitu kan. Intinya silahkan ambil yang menurut teman-teman rasa itu penting, silahkan diambil, dan saya dan Kakak Prila menyampaikan permohonan maaf jika ada salah kata ya, obrolan kami mungkin memojokkan teman-teman dari nurani yang dalam. Kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya, dan kita jumpa di video selanjutnya. Salam balas.